Sistem pencernaan. Berikut merupakan kelompok kami. Ini adalah konten yang kami bahas dalam video kami. Konten rundown. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Saluran pencernaan. Rongga mulut. Dalam rongga mulut terjadi proses mekanik, kimiawi, dan enzim-enzim untuk mencerna makanan. Faring terdapat 3 bagian, namun untuk pencernaan hanya melewati oro dan laringofaring, dan setelah laringofaring terdapat epiglotis. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan jalan untuk makanan yang telah dikunyah menuju ke lambung, dan juga terdapat sphincter yang merupakan bagian otot yang membentuk cincin dan berfungsi menutup suatu jalur. Sphincter tersebut dinamakan sphincter esofagus yang terdiri dari atas dan bawah. Selain itu, terdapat lapisan kerongkongan, yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis, dan adventitia. Lambung, bagian-bagiannya yaitu kardia, fundus, corpus, dan antum pylorus. Fungsinya itu untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim dan terdapat sphincter pylorik untuk menuju ke duodenum. Lapisan lambung terdiri dari lapisan peritoneal luar, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Dan juga terdapat juga yang merupakan kerutan-kerutan pada lambung yang membuat lambung bisa mengembang atau terisi. Sel lambung menghasilkan lendir, HCl, dan pepsinogen. Selain itu terdapat enzim lainnya seperti renin, lipase lambung, dan faktor intrinsik. Dalam usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Dalam usus halus ini, pencernaan diselesaikan dan hasil-hasilnya itu diabsorpsi. Enzim-enzim dalam usus halus yaitu enterokinase, maltase, laktase, sukrase, peptidase, lipase, eripsin, dan disakarase. Usus besar, proses yang terjadi absorpsi, pembentukan massa feses, dan pemberian mukus dan pelumasan. Tidak terdapat enzim. Anus, bagian-bagian anus terdiri dari rektum yang berfungsi untuk tempat menyimpan feses sementara. Yang kedua adalah anusnya sendiri yang berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah tubuh. Dalam anus terjadi proses defekasi yang dimulai dari mass movement hingga defekasi atau pembuangannya sendiri. Dan juga terdapat refleks-refleks pada anus yang membantu pembuangannya seperti inflasi, salah satunya. Berikut merupakan penjelasan mengenai refleks-refleks yang terjadi pada anus seperti inflasi, relaksasi rectus sphincter, relaksasi sphincter ani internus. Dan juga berikut merupakan penjelasan mengenai refleksnya yaitu penghambatan sphincter ani externus dan refleks puborectalis. Organ-organ pendukung pencernaan. Hati. Hati berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Hati juga dibagi menjadi 4 lobus, yaitu lobus dextra, caudatus, sinistra, quadratus. Fungsi dari hati sendiri yaitu sebagai metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme protein, dan lain-lainnya seperti tempat penyimpanan vitamin ataupun zat-zat lainnya. Empedu. Empedu merupakan organ aksesori yang terdapat asam lemak yaitu deoksiklorat dan klorat yang salah satu fungsinya mengemulsikan partikel lemak yang besar menjadi yang lebih kecil. Empedu juga terdapat cairan yang kandungannya yaitu garam empedu, lecithin, kolesterol, bilirubin, asam lemak, dan garam anorganik. Pankreas, enzimnya yaitu lipolitik, aminolitik, proteolitik. Fungsinya itu mensekresikan hormon insulin. Pankreas sendiri terbagi 2, yaitu eksokrin untuk membentuk getah pankreas dan endokrin untuk membentuk hormon insulin dan glukagon. Penyakit-penyakit yang menyerang pencernaan.
Penyakitnya disebut gangguan saluran gastrointestinal. Beberapa masalah umumnya yaitu MA, kanker, iritasi usus besar, dan laktose intoleran. Gejala awalnya biasa berupa pendarahan, kembung, konstipasi, diare, dan lain-lain. Penyakitnya juga dapat berupa batu empedu, wasir, esofagitis, dan lain-lain. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai materinya. Terima kasih telah menyaksikan.